bantulah kami subscribe channel ini dan dibantu juga dibagikan di medsos, semoga Kerinci berkembang dan dikenal. Selaku putra daerah dari Kerinci yang menimba ilmu kepariwisataan dan bekerja di bidang kepariwisataan di Pulau Jawa, maka setelah kembali ke kampung halaman saya mendirikan LSM di bidang kepariwisataan, yaitu Jambi Tourism Study Center, atau pengkajian-pengkajian terkait pengembangan kepariwisataan dan lembaga swadaya masyarakat yang kami dirikan pun pernah mendapatkan dana penelitian untuk meneliti pariwisata Kabupaten Kerinci untuk dikembangkan, dan kami merasa terpanggil untuk membantu memberikan saran kepada para pengelola dalam bentuk sumbang saran, termasuk pelatihan-pelatihan kepariwisataan secara gratis tanpa dipungut biaya asalkan daerah Kerinci ini maju di dalam pengembangan pariwisata, dalam hal ini pantai-pantai yang dimiliki masyarakat desa dan dikelola oleh desa, maka yang wajib mereka lakukan dengan mengklasifikasikan beberapa hal antara lain. Pertama adalah something to see, yaitu sesuatu yang bisa dilihat di objek wisata tersebut. Bila itu pantai, maka konsepnya adalah kembali ke alam dan sesuatu yang dilihat itu betul-betul dapat membekas dalam ingatan para pengunjung. Suasana alami, ada pohon rindang yang sudah ada jangan dirubah. Ada batang-batang kayu yang menarik jangan digeser atau dirubah dan lain sebagainya, dan jangan mempersempit ruang gerak dan ruang pandang pengunjung ke danau atau laut yang lepas, dan biarkan alami. Kedua adalah something to do, artinya bahwa pengunjung atau wisatawan punya aktivitas di dalamnya seperti pantai dan lokasi berenang perlu ditentukan dan diberi pembatas hanya khusus untuk berenang dan fasilitas bangunan untuk pengunjung membersihkan tubuhnya setelah berenang. Ruang ganti pakaian dan lainnya yang bersifat antik dan tidak perlu dengan bangunan tembok, namun bangunan berupa kayu-kayu dari pohon kelapa atau kayu-kayuan dengan diberi anti rayap, dan bangunan-bangunan kayu atau papan atau bambu akan membuat daya tarik pengunjung, begitu pula tempat sholat. Kebanyakan sekarang ini banyak yang dibuat permanen, sehingga aspek natural alamnya hilang. Kemudian aktivitas lainnya di mana mengadakan lomba bola anak-anak dadakan dengan sistem bayar dan hadiahnya ya dari hasil mereka bayar untuk lomba kebersihan, atau siapa yang bisa membawa sampah sepulang dari lokasi wisata diberikan kenangan atau cindera mata. Kemudian lomba renang anak-anak, bola pantai, dan banyak lagi aktivitas olahraga di dalam lokasi tersebut. Dan tentunya banyak lagi yang bisa dilakukan di tempat tersebut yang tidak melulu menyediakan pentas untuk bernyanyi dengan hingar-bingar sementara pengunjung ke pantai untuk rileks dan santai melepas hingar-bingar. Kita malah bikin musik dengan hingar-bingar dan akhirnya tidak sesuai fungsinya lagi, yaitu untuk santai dan menikmati alam. Yang ketiga yaitu something to buy, yaitu sesuatu yang bisa dibawa pengunjung, yaitu cindera.
Sejarah Ratu Sigindo Kuning ini dimulai dari kerajaan Singasari ke negeri Malayu yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu di bawah perintah kepemimpinan Raja Singosari yang bernama Raja Kertanegara tahun 1285-1286 ke Damasraya. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa Ratu Sigindo Kuning berasal dari Minangkabau. Namun jelasnya adalah Malayu Darmasraya. Namun secara alam gaib beliau berbicara kepada saya, Ihsan Muklisien bin Darakuni, bahwa beliau berasal dari negeri berkulit kuning bernama Malayu dan bersaudara dengan istri Raja Raden Jayawijaya Raja Majapahit yaitu Dara Petak, sementara nama beliau adalah Dara Jingga. Beliau dan adiknya Dara Petak anak dari Tribuana Raja Mauliawarmadewa atau Srimat Tribuana Raja Mauliawarmadewa, Raja Kerajaan Darmasraya. Karena di negeri-negeri beliau orang beras kuning. Beliau sempat ke Majapahit tetapi kembali ke Malayu dengan beberapa pasukan yang dipimpin oleh Adwaya Brahma. Sesampai di nagari Malayu menikah dengan pimpinan pasukan utusan ke Malayu itu Adwaya Brahma dan melahirkan seorang putra bernama Aditya Warman yang kemudian menjadi Raja Daramasraya. Setelah Aditya Warman menjadi raja, Dara Jingga dan Adya Brahma Yege suami istri itu melakukan pengasingan diri bersama beberapa keluarga dan beberapa prajurit serta pengasuh atau dayang dua ke negari yang jauh yang dikelilingi bukit dengan sebuah danau besar dan di atas permukaan datar dikelilingi bukit yang mana dataran itu bernama Sleman. Yege mempunyai pantai seperti Tanjung dan disebut sekarang Tanjung Tanah. Dikatakan Sleman karena untuk mengingat asal-usul suaminya Adya Brahma berasal dari nagari Sleman Javadwipa atau di Jawa disebut Sleman. Dan tidak ada ratu di negeri kerinci ini kecuali dari Pamalayu. Yege mempunyai warna kulit kuning. Itulah sebabnya dikatakan Ratu Sigindo Kuning. Ratu sebagai ibunda Aditya Warman, dan Sigindo menunjukkan kata asal, kuning menunjukkan warna kulit dan ras Melayu. Dan malam ini, pada saat saya mengetik ini beliau hadir dengan menekankan kepala dan tubuhku serasa berat dan berdialog denganku pada jam 20 WIB pada Isya tertanggal 30 Sep 2023. Jika yang datang padaku adalah jin yang menyesatkan mohon diabaikan, bisa jadi salah. Namun bila benar maka setiap yang membaca narasi ini akan merinding tubuhnya dimulai dari kepala hingga ke sekujur tubuh. Dalam pengelolaan objek wisata yang harus dijaga adalah kebersihan dan keramah tamahan petugas dan penataan parkir kendaraan. Dalam pengelolaan objek wisata yang harus dijaga adalah kebersihan dan keramah tamahan petugas dan penataan parkir kendaraan.
Dalam pengelolaan objek wisata yang harus dijaga adalah kebersihan dan keramah tamahan petugas dan penataan parkir kendaraan. Dalam pengelolaan objek wisata yang harus dijaga adalah kebersihan dan keramah tamahan petugas dan penataan parkir kendaraan. Dalam pengelolaan objek wisata yang harus dijaga adalah kebersihan dan keramah tamahan petugas dan penataan parkir kendaraan.